Oke, saya lanjutkan. Selamat pagi. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang apa itu cooling rate dan pengaruhnya terhadap bentuk atau struktur mikro yang terjadi, maka kita sekarang masuk ke sistem etetik biner, ya. Sistem etetik biner. Kita baca ya. Another type of common and relatively simple phase diagram found for binary alloy is shown in figure 9.7 for the Cooper silver system. This is known as a binary etetic phase diagram. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, kalau yang tadi Anda bisa lihat cukup sederhana, yang di sini juga sama, terdiri dari dua buah paduan, yaitu silver dan tembaga. Ya. Maka ini salah satu bentuk diagram fasa di mana antara tembaga dan perak. Anda bisa lihat di sini bahwa yang posisi atas ini maka dia bentuknya adalah liquid, ya, bentuknya liquid. Sebaliknya dia akan mempunyai solid, yaitu posisi di posisi alfa, ya. Kalau yang ini dia solid dengan bentuk kondisi wujud dari material paduan. Nah, sedangkan yang di zona ini adalah zona antara alfa atau zona solid dengan zona L itu liquid. Ini padat dan cair. Ya. Nah, selanjutnya yang di sini ini adalah sama-sama padat, tetapi di sini tidak hanya batas alfa, tetapi juga ada batas beta, di mana ini adalah, kalau kita lihat posisi di sini ini adalah batas liquid, ya. Maka di sini ada yang liquid, ada yang solid, padat cair di sini. Sedangkan posisi di sini ini adalah seluruhnya padat, tetapi padat dalam artian materialnya murni perak, ya, perak. Jadi kalau yang ini murni tembaga, ini padat perak, ya toh. Nah, ketika memadat dari sini, maka di daerah sini ini adalah batas solvus. Ya, solvus itu batas paduan, ya. Kalau di sini rata-rata paduannya itu mengandung tembaga tok. Kalau yang sini ini sudah campuran antara tembaga dan perak, ya. Jadi Anda bisa lihat ini liquidusnya untuk posisi ini sama sini, ya. Kemudian di sini itu batas solidusnya itu ini dan ini solidus untuk yang kecenderungan ke murni perak, ya, solidusnya di sini. Kemudian di sini ini adalah batas solvus, ya, batas solvus, ini juga batas solvus. Jadi kalau yang di sini Anda bisa baca, ini adalah padat cair. Untuk yang alfa ini adalah murni dari kondisi tembaga. Kalau yang ini itu sudah padat cair, dia kondisinya banyak peraknya, ya. Nah, selanjutnya Anda bisa melihat, sedangkan yang ini adalah kondisi solid, di mana ini sudah ada solid dalam bentuk alfa, dalam konteks ini adalah tembaga, dan yang di sini adalah kondisi solid dalam bentuk perak. Jadi ini sudah paduan solid, ya, karena ada sistemnya biner, ya, biner, ada dua, ada perak dan tembaga. Nah, kalau kita lihat di sini diagram fase biner, ya,
Nah, ini Anda bisa lihat ini bentuk garis-garis batas diagramnya, ya. Jadi kalau kita lihat, kita baca. It is much more common to find that solids are partly soluble in one another rather than be either completely soluble or completely insoluble. Nah, biasanya itu ada karakteristik itu secara umum jarang sekali bahwa selalu soluble seperti yang kita tunjukkan di diagram fase yang sebelumnya, yang ini. Sebentar. Ya, yang ini kan completely soluble, ya, antara nikel dan tembaga kalau nggak salah, ya. Nah, sedangkan yang ini tidak completely soluble, ya, tidak completely soluble. Nah, untuk yang tidak completely soluble, maka inilah yang kita sebut batas Solvus tadi. Ya, sebenarnya mirip, ya. Jadi kalau misalnya alfa ini sudah nggak bisa larut semua kan ke dalam ini komposisi. Ini komposisi B, komposisi A. Nah, kita baca. Solvus line adalah batas soluble, ya, mampu larutnya, batas mampu larutnya. Jadi kalau di sini dia masih bisa semuanya larut ke dalam komposisi perak, ya, kalau tadi tembaga dan perak. Yang sini peraknya juga bisa melarut semua dalam komposisi dengan komposisi si tembaganya, ya, solvus. Nah, makanya disebut the solid solubility limit line separating the alpha and or beta and alpha beta phase region. Jadi ada tembaga yang nggak larut, ada alfa yang tidak larut, itu di sini nanti. Ya. Nah, at tactic point, the lowest melting point of any composition for the alloy. Jadi, at tactic point dari titik tactic di sini adalah titik leleh terendah. Anda bisa lihat ini posisinya kan liquidus ya. Ini ada titik leleh terendah, ya, di mana untuk tiap-tiap komposisi dari sebuah paduan. Karena apa kok disebut titik leleh terendah? Nah, ini posisinya sudah liquid, harusnya di sini posisinya sudah solid, ya. Ini sudah solid, ya. Nah, ini sudah paduan, ya, sudah paduan. Ya, untuk komposisi semua komposisi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Three single phase region, daerah fase tunggal 3 itu di mana kita bisa lihat, ya, untuk yang single fase jadi ada cuman satu doang. Ini kita temukan di sini ada alfa, ada beta dan liquid. Ini tunggal sih. Iki fase siji, komposisinya siji, iki cair kabeh, iki yo anu kabeh, padet kabeh sing iso soluble, ya. Campurane sing iki yo iso beta kabeh yo soluble bisa. Nah, kita baca. The alpha phase is solid solution rich in a atom. Nah, kan yang saya sebutkan tadi. Dia cenderung memiliki komposisi atom A-nya banyak. Sedangkan untuk yang B, ya, untuk yang B atau di daerah beta itu adalah larutan padatan di mana A itu yang melarut. Dia bukan pelarut, ya, tapi dia yang melarut, ya, solut, ya. Nah, jadi di sini dia poin A-nya larut di posisi peraknya. Kalau yang di sini dia sebagai komponen yang melarutkan, ya. Oh, sebentar. Di fase B ini adalah paduan solid juga, di mana A adalah pelarutnya, ya. A pelarut. Kalau yang ini B adalah pelarut yang di posisi ini. Karena sebentar, di sini A-nya sedikit, B-nya gede. Oh ya, komposisinya kan begini. Ya, jadi kalau misalnya di sini di daerah alfa ini, ya, solid rich solution dia banyak
a solid solution rich in A atom. Jadi di sini atom A-nya banyak, ya. Atom B-nya dikit. Berarti yang melarut adalah yang B. Sorry, yang sini yang melarut yang B. Kalau yang sini atom B-nya banyak, atom A-nya sedikit, maka atom A yang larut, ya, di posisi beta, ya. Nah, disebutkan ini atom B sebagai atom dia yang larut. Kalau yang sini ini atom A yang larut, B-nya yang pelarut. Nah, kemudian ada juga tiga fase, ada tiga daerah yang memiliki dua fase, yaitu alfa plus L, beta plus L, dan alfa beta. Ya. Ada single fase, ada yang tiga fase. Nah, ini contohnya seperti ini, Anda bisa lihat. Ini yang single fase, alfa, liquid, beta. Yang dua fase, alfa plus L, beta plus L, dan alfa plus beta. Nah, itu adalah bentuknya. Nah, sekarang kita lihat contohnya, ya. Untuk komposisi 40% Sn dan 60% Pb pada temperatur 300 Fahrenheit atau 150 derajat Celcius, fase apa dia berada, ya. Nah, kemudian ditanyakan, terus berapa komposisinya pada fase-fase tersebut. Anda bisa lihat di sini, ya. Kalau kita lihat suhu 150 derajat, berarti sekitar di sini kita tarik garis ke kanan, ya. Kalau kita lihat, ya, locate this temperature composition on the phase diagram. Bisa lihat di sini. Komposisinya berapa? Kita tahu tadi 40, ya, dan A60. 40-nya itu Pb, ya. Sn, A60-nya Pb. Ya. 40-nya Sn, A60-nya Pb. Kok keliru ya? Oh ya, ini. Ya, betul. 40% Sn, ya. 60% Pb. Ya. Nah, dari sini berarti titiknya titik B, posisi sini. Jadi kalau tadi ini suhunya saya tarik garis ke sana, terus saya tarik garis ke atas untuk yang komposisi 40% Sn, di sini 40%. Tarik ke atas, ketemu di titik B. Kalau kita lihat, maka fase secara keseluruhan itu adalah alfa plus beta. Yang menjadi pertanyaan, terus berapa komposisi alfa dan berapa komposisi beta, kan begitu ya. Nah, dari sini disebutkan, karena terdapat dua fase, maka menjadi penting untuk membuat sebuah garis tie line yang biru ini, ya, across the alpha beta phase field at 150 degree. Seperti yang digambarkan pada gambar 99. Komposisi dari fase alfa yang ditampilkan pada perpotongan garis tie line dengan alfa, yaitu alfa per alfa plus beta, yaitu pada batas solvus, ya, di mana posisinya adalah di mana ini solvus yang sebelah sini, maka di sini ditampakkan terdapat komposisi, sebentar, ini 11% Sn, berarti di sini yang alfa, ya, sini. Nah, ini jarak dari sini, ya, alfa dibagi alfa plus beta. Alfa plus betanya panjang ini, ya, alfanya sini. Nah, maka didapatkan sekitar 11%. Ya. Nah, kemudian yang satunya itu panjang ini sampai sini dibagi dengan panjang alfa plus beta. Nah, itu adalah
kondisi komposisi dari Pb. Ya, kemudian kita sebut sebagai C alfa, ya sebelah sini kan C alfa. Ya. Nah, kemudian untuk yang fase beta kita juga punya, nah yang beta yang di sini, ikutnya gambar yang sebelah sini ya, bukan yang gambar sini. Nah, maka di sini digambarkan bahwa komposisi dari fase beta di sini maka didapatkan berapa persen? 98% Sn di sini ya. Dan 2% Pb. Ya, Pb-nya 2%. Karena kan kalau di sini 100%, ini 98 posisi di sini. Itu Pb, itu adalah C beta. Nah, itulah dari situ Anda bisa tentukan berapa komposisi alfa dan betanya. Ya. Jadi di beta, untuk beta kondisi posisi di mana suhu ini, maka dia terdiri dari ini tadi, ya, di mana ada sebesar yang alfanya itu adalah C alfanya itu adalah ini, ya 11% dan 89%, kemudian C betanya adalah 98 dan 2% CPB. Artinya apa? Di sini itu nggak cuma satu fase, ada dua. Ada yang fase C alfa, ada yang fase C beta. Intinya seperti itu. Ya. Relative phase, amount, determination, mass, and volume fraction. Nah, kemudian kita baca ini untuk lead tin alloy, ya. Jadi untuk paduan antara lead dan timah ya, tin itu ya. Hitung relative amount each phase present in term mass fraction, volume fraction pada kondisi 150 derajat. Take density Pb ini sama ini. Jadi Pb-nya ini. Nah, sekarang kita disuruh ngitung berapa fraksi massa dan fraksi volumenya. Nah, di sini dihitung ya beratnya ya. Kalau kita lihat W alfanya ya. W alfa itu sama dengan yang sebelah sini ya, Cb min C1 dibagi C beta min C alfa, sehingga beratnya ada 0,67, itu weight dari alfa. Sedangkan untuk weight dari beta itu sama dengan 0,33. Ini komposisi beratnya. Totalnya pasti beratnya 100% ya. Ini kan 33% sama 67%. Nah, kemudian volume fraction ya. Kalau dari volume fraction maka karena kita punya density-nya seperti ini, maka Anda bisa menggunakan disebutkan di sini, to compute volume fraction, it is first necessary to determine the density of each phase. Jadi kita harus menentukan densitas dari tiap fase. Ini densitas pada fase alfa. Nah, kalau didapatkan di sini dari komposisi yang 11 sampai 89 tadi, maka didapatkan ini adalah density-nya 7,24, maka density dari alfa ya itu sama dengan ini. Ini kan sudah density gabungan ya, di mana paduannya itu sudah alfa itu sudah komposisi gabungan antara Sn dan Pb ya dengan komposisi 11,89. Nah, sebaliknya untuk yang ini, yang beta ini juga paduan logam yang berbeda ya, di mana di situ dia memiliki komposisi 98 dan 2, sehingga dari sini Anda bisa lihat ini adalah density untuk alfa, ini adalah density untuk beta. Nah, sehingga Anda bisa hitung nanti volumenya, maka volume alfa itu sama dengan ini. Ya, WA bagi rho alfa, WA, maka didapatkan posisi fraksi volumenya itu adalah 0,58. Jadi volumenya itu 0,58 diduduki oleh fase alfa yang
0,42 diduduki oleh fase beta. Nah, itu adalah bagaimana ketika kita menggunakan apa itu diagram fase biner ya. Kalau yang awal-awal saya menjelaskan cooling rate itu masih bentuknya bukan biner, itu bentuknya masih single material, single fase ya dua. Jadi nggak biner ya, nggak dua. Nah, ini biner ya, karena ini ada 3 kondisi single phase, ada 3 kondisi yang double phase. Oke, saya kira itu untuk apa itu yang disebut etektik diagram fase.